Allah, saya jangan lucik kamu. Kamu jangan nyerang kamera saya terus. Kamu urusannya sama saya, nggak usah ada sama kamera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah. Allah. Jangan lari kamu, Saibah. Pepet lari. Saibah. Dilari. Astagfirullah. Lagi ngebangun. Bangunin. Bangunin semua. Selendang saya. Siapa? Kok nyalahin saya? Kamu punya setan apa? Pakai ajian-ajian apa kamu? Astagfirullah. Emang kenapa? Hah? Sampai selendang saya nggak ada kekuatan buat ngebangunin suami-suami saya. Coba lagi. Coba. Kok nyalahin saya? Suamiku. Panik. Apa dengan selendang saya? Ya nggak tahu, tanya sama selendangnya, kok nyalahin saya? Licik kamu ya. Liciknya apaan? Licik licik. Licik gimana? Maunya apa sih kamu, Adin? Tobat. Eling. Tobat apa, Adin? Saya tidak tahu masalah tobat. Tobat itu apa? Tinggalkan perkara-perkara yang buruk yang kamu lakukan semuanya. Kalau saya tobat, apakah dunia akan menjadi milik saya? Astagfirullah. Dunia bisa kamu miliki ketika kamu berbuat baik. Seluruh isi dunia dan apa yang kamu mau akan datang, akan menghampiri kamu. Kalau memang kamu betul-betul taubatan nasuha, apa yang kamu kejar ini? Apa yang kamu cari ini, Saibah? Saya ingin mencari suami saya yang banyak. Terus untuk apa? Untuk mencari kekuatan dan kecantikan saya. Astagfirullah. Mencari kepuasan saya. Astaga, itu hawa nafsu namanya. Kamu ini. Terus apa fungsinya selendang ini? Apakah bisa berfungsi? Bisa. Coba, mana? Makanya ini selendang saya tidak ada kekuatan lagi karena kamu, Adin. Kok saya? Selendang saya. Kok saya yang disalahin? Kenapa rupanya ke saya? Macam mana pula ini sahabat-sahabat tuh semuanya? Kok saya yang disalahin? Tadi Aneh. kan saya habis bertarung sama kamu. Ya. Habis Terus? bertarung, selendang saya jadi nggak bisa berfungsi. Ya tanyakan sama selendangnya. Ya tanya sama selendangnya, jangan sama saya, nyalain saya. Panggil. Biasanya siapa yang memberi kekuatan sama kamu? Guru saya. Guru kamu. Panggil guru kamu ke sini. Guru saya ada di sana. Di mana? Kan kamu biasanya manggil, wahai para kodok ijo. Kan gitu. Coba panggil lagi. Bisa membantu enggak? Isikan kekuatan ini kepada selendang saya. Atau enggak kamu tanyakan kepada guru kamu. Ada apa dengan selendang ini? Kenapa tidak berfungsi gitu? Bingung deh guys. Wahai lagi. para kegelapan. Saya liatin. Saya ngumpet biar kegelapan ya. Berikanlah. Nah, kegelapannya. Kegelapannya benar-benar kegelapannya. Selendang saya kekuatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tadi hadir ya? Kau apakan ini, Adin? Kenapa? Tadi hadir ya penguasa kegelapannya. Lampu saya sampai gelap. Mungkin itu guru saya yang di sana. Oh gitu. Tapi kenapa tidak bisa hadir lagi ke situ? Saya tidak tahu. Ini mungkin karena Astagfirullah. Karena saya, kok saya disalahin? karena kamu punya kegelapan setan. Oh, astagfirullah. Karena kamu kayaknya punya sekongkolan buat
Nggak ada sekongkol-sekongkol. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tahu, saya hanya bisa apa? Saya cuma ingin bertanya, Kenapa? kenapa selendang saya bisa begini dan kenapa maksud kamu bisa Oke. memberikan kekuatan seperti ini? Oke, saya kasih tahu. Saya sengaja menyerap energi yang ada di selendang kamu ini dengan menggunakan ini. Kamu tahu ini? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu, oke. Gak apa-apa kalau tidak tahu. Saya sengaja menarik itu agar kamu ini tidak selalu ketergantungan dengan itu. Yang seperti itu tuh benda hanya benda, yang dimana itu ciptaan manusia. Jangan kau puja-puja, jangan kau sembah-sembah. Yang harus kau puja-puja dan sembah-sembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Allah? Allah itu yang menciptakan langit, bumi beserta isinya termasuk kita semua. Dan yang memiliki kekuatan semuanya hanya Allah, dan atas izinnya Allah kita semua di sini bisa gerak, bisa bernapas, bisa melihat, semuanya itu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika aku kenal sama Allah aku bisa? Tidak ada yang nggak bisa. Kalau Allah sudah kun fayakun, ketika Allah sudah ridho, ketika Allah sudah ikhlas kepada kita dan atas izinnya Allah, tidak ada yang nggak mungkin dan tidak ada yang bisa. Pasti bisa. Apa yang kamu inginkan. Seperti apa Allah itu? Allah seperti apa? Allah tidak menyerupai seperti apa-apa. Tapi Allah bisa kita rasakan, bisa kita lihat di sekeliling kita semuanya. Bagaimana kita melihatnya nih? Bukti adanya Allah. Nih bukti adanya Allah. Nih kamu, nih semuanya yang ada di sini bukti dengan adanya Allah yang kita bisa lihat. Seperti itu. Jangan kau puja-puja, jangan kau sembah-sembah yang seperti itu. Apalagi demit iblis apa kayak gitu. Jadilah kamu seperti manusia yang dimana mempunyai peri kemanusiaan, yang mempunyai sifatnya manusia. Kamu tahu sifatnya manusia seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nih, biar kamu tahu, yang namanya manusia itu goib. Tapi kalau kita pengen melihat manusia yang mempunyai sifatnya welas asih, nyaahan, asihan, dedehan, daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajet kanu titelem, merek kanu daek. Nah, itulah yang namanya manusia. Tapi ketika ada manusia yang sombong, yang mempunyai rasa sifat iri, dengki, hasut, dan sebagainya, itu gak bisa dikatakan manusia. Dan bukan manusia yang seperti itu. Karena tidak ada mempunyai peri kemanusiaan. Itulah manusia. Makanya harus kamu pahamin di situ. Makanya kembalilah kepada jati diri kamu yang sebenarnya. Bagaimana aku harus bisa balik ke jati diri saya, Adi? Kamu tinggalkan semua kelakuan-kelakuan kamu yang buruk-buruk. Kamu harus bisa memerangi hawa nafsu diri kamu sendiri. Yang saat ini kamu sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Tinggalkan yang seperti itu. Kembalilah kepada fitrahnya manusia. Sekarang kamu muslim kan? Kamu Islam bukan? Islam. Nah, kalau kamu Islam, yuk kita sama-sama ucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Bisa? Saya tidak bisa. Yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu tarik nafas. Tarik nafas. Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, nanti kamu tinggal memperbaiki diri kamu. Dan di sini ada firman Allah turun. Ketika kamu memperbaiki sholat kamu,
niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kamu dan rezeki kamu. Sekarang pertama, untuk step awalnya itu, langkah-langkah pertamanya kamu perbaiki sholat 5 waktu. Mana itu tempatnya, Adi? Nanti kamu ikut ke padepokan saya, nanti ada kita bimbing, kita arahkan kepada jalan-jalan yang insya Allah menuju kepada jalannya Allah. Ya. Sekarang berikan selendang itu pada saya, biar kamu tidak tergelincir lagi nantinya. Kamu tadi tidak bisa membangunkan mereka kan? Sekarang kamu tangan beginiin kepada saya, lihat. Nah, sekarang kamu bangunin semuanya. Baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, Bil. Tuh. Bangunlah. Hmm. Bangunlah. Hmm. Ada apa ini? Apa ini? Duduk. Duduk, duduk. Duduk semuanya, duduk. Ada di mana? Wih, di mana ini? Hutan apa di mana ini? Coba tanya, masih kenal nggak sama kamu? Coba Siapa tanya. itu? Hah? Kamu siapa? Lo dari mana lo? Siapa ini? Kamu masih kenal nggak sama saya? Hah? Kalian masih kenal nggak Ini sama siapa saya? lagi ini? Siapa ini? Hah? Kok ada perempuan di sini? Ada perempuan di hutan kayak gini. Ih, siapa ya? Ini istri kalian ini. Enggak Saya kenal. istri kalian. Ah, Enggak kenal. nggak kenal? Enggak kenal. Masa nggak kenal? Enggak kenal. Oh, Dalung, kamu jangan pura-pura. Darto, kamu juga jangan Kalian pura-pura. adalah suami saya. Suami dari mana? Baru aja lihat. Baru lihat. Iya. Sama, baru aja lihat. Ya saya di mana ini? Sekarang kalian tarik nafas semuanya. Bukain tuh semuanya, bukain. Yang ada di kepala. Nah, itu. Bukain. Taruh tengah sini semuanya. Ini apa lagi ini? Nah, itu. Nah, taruh tengah. Apa ini takut? Ini kain kapan bekas orang tabrakan. Itu banyak tuh darah-darahnya. Yuk, tarik nafas semuanya. Bismillah. Yuk, kita sama-sama sholawat ya. Atau enggak, kalian belum syahadat ya, kita sama-sama syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Bang Pedro, Iya. kamu ini bukannya di Padepokan kemarin itu kan ngomong sama saya mau keluar. Kenapa kamu ada di sini? Saya ke Kobong gitu, ke Padepokan. Ah, Nggak ada siapa-siapa. Terus? Saya iseng ke hutan nyari burung. oh kamu ikutan nyari burung terus? Iya, nggak tahu ada di sini. Oh, Ini oke. rame-rame kayak gini dari mana? Oke, yaudah. Terus itu apa? Nyi Saeba. Ini sebetulnya jenengan ini nama Saeba atau siapa? Sebenarnya saya Ya bukan udah. saya, Bang. Kalau kamu masih bingung gini aja. Kamu coba ingat-ingat siapa. Tapi kalau kamu masih bingung nanti saya Udah akan ingat.
Ah? Saya bukan saya, Bang. Bukan saya, Bah, bukan. Tapi ingat nggak? Tidak ingat. Nggak, belum ingat. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sekarang jenengan minta maaf sama semuanya atas perlakuan jenengan selama ini kepada mereka. Ini namanya Pedro, itu benar, itu namanya Dalung, ini namanya Darto ini. Tapi udah saya ganti nama ini. Ini namanya Dede. Nah, itu namanya Dana. Nah, ini udah saya ganti nama juga. Nih, bukan Pedro tapi Ape. Nama saya apa ya? Dari dulu juga. Nah, kamu udah sekarang minta maaf sama semuanya. Untuknya para suami saya yang sudah... Nggak usah ngomong suami lagi. Untuk saudara-saudaraku mohon maaf atas... Oh, sekarang sudah tidak jadi suami saya lagi. Bukan, kamu itu ngapain itu? Bukan, memang kamu ini kapan nikahnya sama mereka? Itu kenapa itu? Dana itu. Kenapa itu? Udah, sekarang ini kamu minta maaf. Minta maaf untuk Ya. Kang Ape, untuk Kang Dana, untuk Kang Dede. Saya minta maaf semuanya atas kehilapan saya gitu. Buat Kang Ape, buat Kang Dana, buat Kang Dede, saya minta maaf Atas perbuatan atas saya perbuatan saya dan kehilapan saya yang telah mencuci otak kalian semua. Oke. Makanya kalian sebagai lelaki jangan menafsukan diri kalian. Makanya kalian bisa dihasut. Oh, maksudnya jangan mempunyai otak mesum gitu. Iya. Nah, guys, hati-hati ya guys ya. Jangan, untuk laki-laki nih jangan punya otak mesum. Nanti dengan sangat mudah diperalat sama perempuan atau wanita. Wanita itu bisa menguatkan diri kita sebagai laki-laki dan bisa menghancurkan kita sebagai laki-laki. Jadi hati-hati, kendalikan hawa nafsu kita. Jangan pernah kita mempunyai otak mesum, apalagi kalau kita ada sedikit aja terlintas otak mesum, nanti itu di dalam otak-otak itu tuh ada masuk kerikil-kerikil tajam kalau dunia kedokterannya itu. Nah, setelah kerikil-kerikil tajam masuk ke otak kita, itu dengan sangat mudahnya kita diperdaya atau diperalat sama semuanya. Dan disitulah akan datangnya setan yang akan terus mendorong kita untuk melakukan hal yang tersebut. Jadi ini untuk edukasi kita semua ya, bukan hanya ini di sini untuk panjenengan ya, terutama untuk saya juga. Saya juga ya sebagai laki-laki dan ya sebagai manusia yang dimana ya manusia ini kan tempatnya salah dan dosa. Tapi yang penting kita ini bagaimana caranya bisa mengendalikan, mengontrol emosi kita, hawa nafsu kita. Jangan pernah mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita lihat itu seperti anak kecil minta jajan. Kok bisa seperti anak kecil minta jajan? Iya, kalau anak kecil minta jajan itu kalau kita ikutin itu sama aja kita mengikuti hawa nafsu. Karena pasti anak itu minta lagi kan? Kayak gitu kalau anak itu, kalau diikutin. Tapi kalau kita misalkan dibatasin dan kamu jadi segini kita arahkan, itu nanti lama-lama nurut. Nah, sama hawa nafsu juga seperti itu. Kita bisa membatasin. Kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, tapi paling tidak kita bisa mengendalikan. Seperti itu. Karena hawa nafsu itu ibaratkan kembali lagi kepada mesin. Kita pakai motor. Kalau kita dikuasai sama motor atau sama mesin akan celaka kan? Tapi bagaimana kita menguasai motor atau mesin itu nantinya? Insya Allah selamat. Iya kan? Seperti itu. Untuk ini nih, saya banyak netizen yang kesel untuk Ki Darto, Ki Dalung atau Kang Dede sama Kang Dana. Jenengan tidak akan saya bawa ke Padepokan. Jenengan ini harus kumkum selama 2 hari 2 malam di Gua Kalong. Nah, siap ya? Siap nggak? Siap. Benar? Ya. Iya. Karena nanti ini lagi, karena kan kita ini bukan mau sojon nggak, tapi kita itu antisipasi. Jenengan harus benar-benar kumkum dulu 2 hari 2 malam, baru nanti bisa ikut ke Padepokan. Oke ya? Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kita sudahi perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang salah datang dari saya pribadi, karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mengingatkan kepada panjenengan semua, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, tahu banyak kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang gak pernah membaca sholawat. Terima kasih yang sudah komen. Mohon maaf kalau komennya belum bisa terbacakan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Dan jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan di order madunya di 0878 0449 7988. Monggo beli 2 gratis 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.